Alhamdulillah alladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Hadirin jemaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah, taufik dan rahmat kepada kita sehingga sampai hari ini, di pagi ini kita masih dalam keadaan iman Islam dan di dalam lindungan secara rahmat Allah. Mudah-mudahan nikmat yang besar ini selalu kita gunakan untuk bersyukur kepada Allah dengan melakukan ibadah, baik ibadah yang vertikal maupun yang horizontal. Hubungan kita kepada Allah maupun hubungan kita kepada sesama makhluk Allah, terutama manusia. Dan mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, penutup para nabi, dan tidak akan ada lagi kenabian sesudahnya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, yang telah memberi pencerahan kehidupan manusia dari jahiliyah menjadi Islam, dari syirik menjadi bertauhid, dan dari kebiadaban menjadi berperadaban. Mudah-mudahan kita tetap menjadi umatnya sampai akhir hayat kita, hingga kita menghadap Allah nanti dalam keadaan husnul khotimah. Jemaah rahimakumullah, untuk meningkatkan keilmuan keagamaan kita dan juga untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita serta kebaikan, mari kita lanjutkan kajian kita, yaitu hadis Riyadhus Shalihin. Pada kali ini akan kita bahas bab 172, yaitu anjuran berdoa dalam safar. Anjuran berdoa dalam bepergian. Safar itu bepergian. Pergian yang tentu agak jauh ya. Kalau bepergian ke tetangga sebelah, ke pasar, itu belum termasuk ya. Ini tentu pergi ke luar kota, yang minimal ke Sidoarjo, Gresik, ke Lamongan, ya, apalagi ke Jakarta, ke Mekah dan sebagainya. Kita kaji hadis, hanya satu hadis yang ada di bab berdoa dalam safar ini, yaitu sebagai berikut. Wa'an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu, semoga memberi ridho Allah anhu, darinya qala berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasu, ada 3 da'watin, doa mustajabatun, yang mustajab, la syakka, tidak diragukan lagi, fihinna, di dalamnya. Satu, da'watul mazlumi, yaitu doanya orang yang terzalimi. Wa da'watul musafiri, yang kedua doanya orang dalam keadaan bepergian. Wa da'watu
walidi ala waladihi, dan doanya orang tua terhadap anaknya. Rawahu Abu Dawud, hadis riwayat Imam Abu Dawud, wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi, wa qala dan berkata hadisun, hadis ini hasanun, yaitu hasan. Walaysa, dan tidak ada fi riwayatin, di dalam riwayat Abi Dawud, Abu Dawud ala waladihi, yaitu kalimat atau kata-kata ala waladihi. Itu khusus untuk Imam Abu Dawud ya, tidak ada kata-kata ala waladihi, berarti hanya wa da'watul walidi, doa orang tua. Terkait dengan tema ya, dalam hadis ini kan ada 3 doa yang mustajab ya, yang mustajab dan jangan dilakukan lagi. Pertama, doanya orang yang dizalimi. Jadi orang yang dizalimi oleh siapapun, oleh orang per orang, oleh penguasa atau oleh yang lainnya, itu kalau berdoa betul-betul itu terkabul, mustajab. Nah, yang terkait dengan tema adalah waja'atul musafiri, doanya orang bepergian. Jadi saya panjenengan semua kalau bepergian itu termasuk doanya mustajab. Dan yang ketiga, waja'atul walidi ala waladihi, doanya orang tua terhadap anaknya. Meskipun menurut Imam Abu Dawud tidak ada kalimat ala waladihi, tapi doa orang tua itu mustajab. Mendoakan untuk anaknya khususnya ya, itu mustajab, karena itu orang tua. Kalau mendoakan anak itu yang baik-baik saja, senakal apapun anak kita, kalau berdoa jangan yang buruk. Apalagi kita melaknat, jangan sampai melaknat anak kita, karena doa orang tua itu makbul, mustajab. Hati-hati ya. Jadi sepegel apapun kita ya, semangkal apapun kita, karena perilaku anak kita jangan sampai mengutuk, melaknat atau mendoakan yang buruk ya. Doakanlah yang baik. Itu yang menurut kita ya di sini ya, karena doa orang tua itu mustajab. Jadi ya, jadi cukup satu hadisnya, intinya kalau kita bepergian itu dianjurkan untuk berdoa. Di bab yang lalu doanya adalah kalau kita sedang naik kendaraan, melangkahkan kaki ke atas kendaraan itu membaca bismillah. Kalau sudah duduk, kita membaca alhamdulillah. Kalau sudah di atas kendaraan, maka kita baca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu yang termasyhur gitu ya. Itu doanya. Saya kira bab ini cukup. Mari kita lanjutkan bab lainnya. Bab 173 yang harus dibaca apabila takut pada sekelompok orang atau lainnya. Ini pelajaran apa yang harus kita baca ketika kita takut pada sekelompok orang atau mungkin yang lainnya. Hadisnya berbunyi an Abi Musa al-Asy'ari, dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu, mudah-mudahan memberi Allah anhu jarinya.
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena adalah tidak apabila khofa takut kauman pada suatu kaum kola membaca atau berkata ya atau dawuh Allahumma ya Allah inna sungguhnya kami naj'aluka menjadikan engkau fi nukhurihim dalam leher-leher mereka wa na'udzu dan kami berlindung bika kepadamu min sururihim dari kejahatan mereka. Itu doanya ya. Jadi doa kalau kita takut kepada sebuah kelompok orang atau yang lainnya, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min sururihim. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i bi isnadin sahihin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i dan isnadnya atau sanadnya adalah sahih. Ini kita amalkan ya, kalau kita takut ya terhadap kelompok umat orang atau mungkin yang lain ya. Yang lain itu bisa hewan ya, bisa apa saja yang sifatnya kita ini takut. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min syururihim. Yang dibaca. Kemudian bab 174 yang harus dibaca apabila singgah di suatu tempat. Ya, kita bepergian kan kadang-kadang mampir. Nah, kalau kita haji umroh juga sering ziarah atau mampir di sebuah tempat ya, untuk apa rekreasi dan sebagainya itu ya. Ziarah rekreasi untuk tempat-tempat sejarah itu. Nah ini yang harus dibaca apabila singgah di suatu tempat. Berdasar hadis dari berikut. An Khawlata binti Hakimin, dari Khawlah bin Hakim radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, qalat berkata, Sami'tu saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda, man siapa orang masalah yang turun atau berhenti ya, manzilan di sebuah tempat, summa kemudian qala berkata, a'udzu saya berlindung bi kalimatillahi dengan kalimat-kalimat Allah at-tammati yang sempurna, min syarri dari kejahatan atau keburukan, ma apa-apa khalaqa yang diciptakan, lam yadurruhu lam tidak yadurruhu membahayakannya syai'un sesuatu, hatta sehingga yartahila dia pindah ya, atau kembali min manzili dari tempatnya dari itu. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Jadi kalau kita pindah, kalau kita bepergian rekreasi, kemudian berhenti di sebuah tempat, lalu kita membaca kalimat a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, lam yadurruhu syai'un, jadi tidak akan menemukan yaitu bahaya apapun ya. Artinya tidak akan mendapatkan suatu bahaya apapun di situ ya, sampai kita kembali dari tempat itu atau sampai kita meninggalkan tempat itu. Ini sunatnya ya. Jadi kalau kita berada di
Beliau adalah menghadap malam, qala lalu berkata, ya ardu wahai bumi, Rabbi Tuhanmu, wa Rabbuki dan Tuhanmu, Allahu yaitu Allah. Yang dikatakan Rasulullah ya ardu Rabbi wa Rabbuki Allah. Bumi Tuhanku dan Tuhanmu itu adalah Allah. Ya. A'udzu billahi, saya berlindung dengan Allah, min syarri, dari kejelekan atau yang membahayakannya, wa syarri ma fihi, dan dari kejahatan-kejahatan yang ada di dalamnya, wa syarri ma khuliqa, dan dari kejahatan-kejahatan yang diciptakan, fihi, di dalammu, wa syarri ma yatibu alaihi, dan dari kejahatan-kejahatan yang yatibu, apa yang apa artinya yatibu ini? Ya, merayap, ya betul, merayap. Dabah, memulih dabah, dari binatang yang merayap, yatibu, mudhari', yang merayap, alaiki, di atasmu, dari di atas bumi, dari bahaya-bahaya yang merayap di atas bumi. Wa a'udzu bika, dan saya berlindung kepadamu, min syarri, dari kejahatan asadin, dari maut, wa aswatin, dan manusia, wa minal hayati, dan dari ular, wal aqrabi, dan kalajengking, wa min sakinil baladi, dan dari kejahatan penduduk negara ini, jadi penghuni negara di situ ya. Nah, dari itu. Wa min walidi, dan dari wa min walidin, dan dari iblis. Jadi kalau waladi itu orang tua, kalau walidin itu iblis. Wa ma walada, dan anak-anaknya. Artinya yang dilahirkan iblis kan berarti anak-anaknya ya. Rawahu Abu Dawud. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Jadi itu yang dibaca ketika kita merasa takut di sebuah tempat ya, karena sekelompok orang atau yang lainnya. Jadi ternyata di sini dijelaskan secara rinci ya, dari kejahatan bumi semuanya ya. Nah itu yang dibaca. Jadi ya aduh Rabbi wa Rabbuki Allah, a'udzu billahi min syarrihi, wa syarri ma fihi, wa syarri ma khuliqa fihi, wa syarri ma yatibu alaihi, wa a'udzu bika min syarri asadin wa aswadin wa minal hayyati wal aqrabi wa min sakinil baladi. Itu yang dibaca ya. Ini kalau kita belum hafal ini ya. Nah, kalau belum hafal nanti ditulis saja di bawah ya. Kemudian bab berikutnya adalah 175, anjuran cepat kembali kepada keluarga apabila seorang musafir telah selesai dari keperluannya. Jadi segera kembali ke rumah apabila bepergian sudah selesai. Jangan lama-lama, jangan pilok-pilok, mampir-mampir. Jadi segera kembali kalau sudah selesai. Berdasarkan hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-safaru qit'atun minal adab, bepergian itu bagian daripada siksaan. Ya, apa maksudnya? Qit'ah itu kan potongannya. Di situ diartikan bagian. Jadi bepergian itu adalah bagian dari siksaan. Yang namun mencegah atau menahan ahadakum salah
dimaksud bahwa as-safar bepergian itu bagian dari suatu adab atau suatu kesengsaraan ya. Apa yang baru satu diantaranya adalah bahwa kalau kamu bepergian itu kan terganggu makannya, kan ya, nggak seperti di rumah. Ustaz sekarang memang tiap jalan ada rumah makan, lesu mampir, gitu ya. Gampang ada orang di video, ada milih. Ya, tapi kan tetap saja tidak seperti apa yang di rumah ya. Nah, kalau bepergian itu terganggu makannya, juga minumnya ya, dan tidurnya juga terganggu. Itu yang dimaksud as-sabaru qit'atun minan adab ya. Bukan berarti kita disiksa oleh Allah ya. Artinya terganggu ya. Terganggu makannya, terganggu minumnya, terganggu tidurnya. Oleh karena itu pesan Rasulullah, faidah kodo apabila sudah selesai akadukum salah seorang dari kamu nahmatamu tujuannya, nah, maksudnya artinya tujuan bepergian itu min safari ya, falyu'ajjil hendaklah segera ila ahli ke keluarganya ya. Karena keluarga juga sedang menunggu ya, sedang menunggu di rumah ya, kan keluarga tidak ikut ya. Kita biasanya kan bepergian sama rombongan ya, laki-laki satu kelompok satu jemaah kemana, takziah, rekreasi ya, ada keperluan lain. Nah, kalau sudah selesai dianjurkan oleh Rasulullah segera kembali ke rumah, jangan lama-lama. Hadis riwayat muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim ya. Lanjut aja. Ini tapi pendek-pendek. Berikutnya anjuran mendatangi keluarganya pada siang hari dan makruh datang di malam hari tanpa keperluan. Jadi ini akhlak yang diajarkan Rasulullah sampai mengatur kepada yaitu masalah-masalah yang terkait dengan keluarga, terkait dengan kedatangan kita, bertamu dan sebagainya ya. Itu semua diatur oleh Rasulullah. Nah, di sini ada bab bahwa kita kalau mendatangi keluarga itu lebih baik siang hari ya. Dan makruh itu ya kalau menurut ahli fikih dilakukan tidak dosa, tapi lebih baik tidak dilakukan, itu makruh. Jadi kalau ditinggal itu afdal, tapi dilakukan tidak dosa, itu namanya makruh ya. Nah, makruh kalau kita datang di malam hari harus ngawangi ya, harus wayang dulu. Nah, itu malah tidak bagus ya. Apalagi tidak ada keperluan, ya sudah hanya ngobrol-ngobrolan saya. Nah, ini malah juga tidak bagus ya. An Jabirin, dari Jabir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, idza apabila aqala panjang-panjangnya. Nah, dari sehingga menjadi bahasa tol ya, jembatan tol ya, itu berarti jembatan tinggi atau panjang. Ahadukum, salah seorang dari kamu, al-ghaibata ghaib ya, tadi pergi ya. Fala yatrukonna, jangan mengetuk pintunya, maksudnya ahlahu, keluarganya, lailan, pada malam hari. Artinya jangan kamu mendatangi keluargamu di malam hari ya. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha, melarang, ayat ruko enjentoh, mengetuk, bahwasanya mengetuk ar-rajulu, seorang laki-laki, ahlahu, kepada keluarganya, lailan, pada
Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang kedua, wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas semoga Allah meridhoinya berkata, karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqrubu ahlahu lailan, tidak mendatangi keluarganya pada malam hari. Bahkan yaqihim, dan adalah Rasulullah yaqihim datangi mereka hudwatan siang atau asyiyatan sore hari. Muttafaqun alaih. Jadi kebiasaan Rasulullah kalau mendatangi keluarganya itu siang hari atau sore, ya bisa sampai maghrib itu yang sering dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah juga dalam riwayat pernah kemalamannya, yaitu pewalang dari mana, kemudian datang istrinya sudah tidur. Rasulullah tidak mau ketuk pintu, ya, dia tidur di depan rumah sampai istrinya terbangun. Nah, itu akhlak Rasulullah SAW. Kita kalau datang, ya, jam beroe pintunya dibelah, tidak peduli. Ya, seharusnya kalau di Rasulullah, ya itu tadi, kalau istri sudah tidur, ya jangan diganggu, ditunggu sampai bangun sendiri, baru kita masuk. Ya, bisa mau nggak saat itu Rasulullah? Mudah-mudahan bisa ya. Tapi rata-rata kita datangnya kan nggak pernah malam hari ya. Kita paling dari sholat isya sekompong di dewi ya, ngeblomah di dewi ya. Kecuali sih satu dua orang yang biasa melayani ya. Tapi kalau melayani sudah pamit sama istri ya. Nanti kuncinya saya bawa, biar nanti saya datang nggak usah buka-buka, buka sendiri ya, itu diatur teknis. Itu adalah teknis ya, kalau ada keperluan yang lebih penting gitu. Bab berikutnya adalah apa yang seharusnya diucapkan apabila ia kembali dan melihat negerinya. Jadi kalau kita datang dari haji, umroh, bepergian, rekreasi jauh, ya, lalu kita sudah kembali, kemudian sudah terlihat, ya, yaitu kampung kita atau desa kita, negeri kita secara luas, itu ada tuntunan dari Rasulullah yang harus dibaca berdasarkan hadis sebagai berikut. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas semoga Allah meridhoinya berkata, aqbalna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami datang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta sehingga idza kunna, apabila sungguh ada kami di Dhahril Madinati, artinya sudah nampak ya, Dhahri itu kan punggung ya, artinya kelihatan ya. Nah, di Dhahril Madinati sudah kelihatan kota Madinah ya, atau Madinah, tapi belum masuk Madinah. Qala, Rasulullah berkata atau membaca ya, aibuna taibuna abiduna lirabbina hamiduna, ya. Jadi aibuna, kami kembali, taibuna, kami bertobat, abiduna, kami beribadah atau sujud, lirabbina, kepada Tuhan kami, hamiduna, dan kami memujinya. Falam yazal, beliau tidak berhenti. Maka lam tidak yazal berhenti, yaqulu, mengucapkan balika itu. Jadi yang diucapkan Rasulullah terus menerus, aibuna taibuna
hamiduna li rabbina hamidun. Itu yang dibaca ketika yaitu akan sampai kepada tempat kembali kita. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Baik, kita lanjutkan orang tua sekalian. Nanti berikutnya kita bab lain. Anjuran mengawali kedatangan di masjid yang berdekatan dengan rumahnya dan melakukan sholat 2 rakaat di dalamnya. Ini amal-amalan yang sedang kita lakukan. Kalau sudah tahu ini harus dilakukan ya, walaupun sunnah ya. Ini satu anjuran dari Rasulullah. An Ka'ab bin Malikin, dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, Allah ridhonya, anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena adalah idza apabila qadima selesai min safarin dari bepergian, bada'a yaitu memulai bil masjid di dalam masjid, artinya menuju masjid. Faroka'a maka rukuk di dalamnya rakaat ini 2 rakaat. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Artinya kalau Nabi datang dari bepergian, orang polisi di rumah tapi duduk masjid, lalu sholat 2 rakaat, baru pulang ke rumah. Masjid yang terdekat ya. Ya kalau saya misalnya kan berarti membajirin sholat 2 rakaat baru pulang. Sholat apa ya? Sholat dari bepergian, sholat safar sama. Mau berangkat kan 2 rakaat, sunnah kan? Ya, datang juga 2 rakaat. Tapi kalau mau berangkat di rumah, sholat 2 rakaatnya ya, atau di tempat yang kita mau berangkat, ya kan? Tapi kalau datang di masjid, hari haji umroh, teko duduk masjid yang kedua dari rumah, sholat 2 rakaat baru pulang. Nah, ini sunnah Nabi yang benar kita bisa mengamalkan. Tidak harus dari haji, dia dari keluarga di